Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Apakah seseorang itu yang belajar tentang ilmu rohani, yaitu ilmu mengenal diri atau ilmu hakikat dan ma'rifat? Apakah mereka bisa menyempurnakan perjalanan rohani leluhurnya yang di masa hidupnya mereka belum sempat mengenal diri, belum sempat menyempurnakan rohaninya, sehingga mereka meninggal dalam keadaan belum mengenal Allah atau belum mengenal diri, sehingga mereka masih terjebak di dalam jiwa-jiwa mereka atau kanuragan mereka atau ilmu-ilmu mereka atau kodam-kodam mereka semasa hidupnya yang menemani mereka, sehingga mereka belum sempurna dan belum sampai dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena proses perjalanan leluhur yang belum sempurna ini biasanya sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, baik rezeki, keluarga, usaha, ketenangan batin, dan lain sebagainya. Dia bisa sukses, khususnya dia mampu menyempurnakan perjalanan spiritualnya, atau dia mampu mengenal diri, dan dia pada akhirnya mampu mengalami proses mati sebelum mati. Itu sangat tergantung kepada leluhurnya, sejauh mana perjalanan leluhur itu di dalam mencapai pencerahan, di dalam mencapai kesempurnaan rohani di masa hidupnya. Kembali kepada pertanyaan, apakah seorang pejalan spiritual itu mampu menyempurnakan perjalanan leluhurnya? Jawabnya adalah bisa dan mampu. Karena di dalam hadis sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada sebuah amalan yang tidak terputus. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, sedekah yang pada tempatnya, ya, sedekah untuk masjid atau pembangunan-pembangunan sosial yang notabene terus dipergunakan untuk bermanfaat bagi sosial masyarakat maupun acara-acara keagamaan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah mereka-mereka yang mampu menyempurnakan perjalanan spiritualnya sehingga sampai kepada kesempurnaan, dan pada akhirnya dia mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Lalu mulai kapan seorang pejalan spiritual itu atau seorang pejalan yang menempuh jalan hakikat makrifat itu mampu menyempurnakan leluhurnya? Jawabnya adalah di saat mereka itu ditalqin dan dibaiat oleh seorang mursyid, oleh seorang guru yang sanad keilmuannya itu tersambung secara zahir dan secara batin. Di saat seorang saleh atau seorang murid itu ditalqin dan dibaiat, lalu disyahadatkan lagi dan diberikan aurat-aurat
bacaan-bacaan aurat yang merupakan rahasia dari seseorang itu, dan membuka rahasia yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam ruhnya, yang ada di dalam sirnya, tentang keberadaan daripada Tuhan, tentang keberadaan daripada Allah, yang menyangkut tentang rahasia diri daripada manusia. Di dalam talqin ini biasanya seorang mursyid tidak hanya mentalkin muridnya saja, tidak hanya mentalkin seorang murid yang ada di hadapannya, tetapi secara rohani seorang guru atau seorang mursyid tadi masuk ke wilayah yang lebih dalam, masuk ke wilayah rohani yang lebih dalam, sehingga mampu menyentuh, menyempurnakan, meluruskan jiwa dan rohani daripada leluhur sang murid itu, sekaligus ditalkin berbarengan dengan seorang mursyid tadi mentalkin muridnya, berbarengan dengan seorang mursyid tadi membaiat muridnya. Sahabatku meditasi kuantum, disinilah sebenarnya rahasia yang besar untuk mencapai kesempurnaan rohani kita, untuk menyempurnakan perjalanan hidup kita, sehingga kita mampu mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Salah satu manfaat yang utama adalah menyempurnakan rohani ibu, bapak, nenek, kakek, canggah, wareng, buyut, dan seterusnya, sampai kepada leluhur 7 turunan. Mungkin bagi mereka yang belajar tentang ma'rifat, tentang ilmu mengenal diri, tentang ilmu tasyawuf, sebagian besar tidak memahami tentang salah satu manfaat talqin dan baiat dari seorang mursyid. Di samping mengikatkan hati seorang murid kepada mursyid dan guru-guru di atasnya, hingga mengikatkan hati kepada hati junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah mengikatkan rohani para leluhur itu kepada seorang mursyid tersebut, sehingga rohani leluhurnya itu sambung dan terikat kepada guru-guru hingga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya ikatan batin dan ikatan rohani ini yang sambung kepada leluhur daripada sang murid, maka secara otomatis nur sir daripada sang guru tadi mampu memberikan cahaya sehingga menerangi rohani para leluhur itu, dan pada akhirnya para leluhur itu sambung rohaninya kepada guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seseorang itu di dalam perjalanan spiritualnya tidak melakukan baiat dan talqin kepada seorang guru, maka dia tidak pernah mengalami atau fase di mana dia bertemu dengan leluhurnya, bertemu dengan ibu, bapaknya, kakek, neneknya, canggah, warengnya, buyut, dan lain sebagainya. Bertemu dalam keadaan yang bercahaya, bertemu di dalam keadaan yang bergembira,
berseri-seri sebagai pertanda bahwa perjalanan spiritual daripada sang salik itu, nurnya mampu menerangi para leluhurnya. Lalu bagaimana seseorang yang tidak berbaiat dan tidak bertalqin, apakah dia mampu mengalami fase itu? Saya kira tidak. Apakah dia mampu merasakan dan menemui leluhurnya di dalam perjalanan rohaninya? Saya kira tidak. Karena hanya dengan bertawajuh lalu berbaiat, bertalqin kepada seorang guru yang nurnya sambung kepada Rasulullah, yang mampu meraih masuk ke dalam rohani para leluhur dengan membawa cahaya, dan cahaya itu menerangi rohani daripada leluhur itu sehingga dia sampai kepada kesempurnaan. Dia sampai kepada Allah, kepada Rasulullah melalui nur yang dibawa oleh sang mursyid. Lalu apakah Syekhul Asrar sendiri melakukan proses baiat dan talqin? Tentunya kami sebagai majelis yang sanadnya tersambung dengan guru kita Abah Sekumpul dan guru-guru yang lain, kami melakukan baiat dan talqin yang berfungsi untuk menyambungkan batin daripada sang salik dan batin daripada leluhur sang salik kepada guru-guru hingga sambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di dalam proses baiat dan talqin ini banyak hal-hal yang saya temui, yang kami temui. Bahkan kami pun kelelahan di dalam proses negosiasi, di dalam proses perundingan-perundingan, di dalam proses di mana energi saling berbenturan. Kelelahan sering kami alami, kadang drop, kadang sakit, kadang muntah nanah, kadang muntah darah, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh seorang mursyid. Tidak hanya kami saja, tetapi para mursyid yang memang benar-benar mentalkin dan membaiat murid-muridnya. Dan sang mursyid itu telah usul kepada Allah dengan sanad yang tersambung baik lahir maupun batin, pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang kami alami dalam konteks yang berbeda. Hal itu terbiasa dan hal itu adalah kejadian yang biasa. Kita harus masuk ke dalam rohani para leluhur sang murid. Sedangkan di dalam diri daripada leluhur sang murid itu banyak energi, banyak jiwa-jiwa, banyak kanuragan, banyak kodam-kodam yang menghijab, yang membungkus, yang memenjara ruh mereka, sehingga ruh itu belum mampu lepas dari cangkangnya karena dicengkram oleh kodam, dicengkram oleh ilmu kanuragan, dicengkram oleh keinginan yang begitu besar di masa hidupnya, dan dicengkram oleh hal-hal yang lain yang membuat mereka jauh dari Tuhannya semasa hidupnya. Tugas daripada sang mursyid adalah membebaskan
tidak hanya murid yang bertawajuh, yang berbaiat dan bertalqin di hadapan mursyid, tetapi leluhurnya pun akan ikut disempurnakan, sehingga kehidupan sang murid tadi mampu memutus karma leluhurnya, lalu kehidupan anak turunnya akan jauh lebih baik karena karma itu telah diputus oleh mursyidnya di saat sang salik atau sang murid itu menjalani baiat dan talqin. Maka renungkanlah saudaraku semua, apabila di dalam proses perjalanan spiritual itu saudaraku belum melakukan baiat dan talqin kepada seorang mursyid, maka rugilah perjalanan spiritual itu. Karena tentunya saudaraku di dalam proses perjalanan spiritual itu tidak akan mampu menjangkau untuk menyempurnakan rohani leluhur yang belum tersempurnakan. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita, agar lisan kita meninggalkan jejak di hati dengan baik, sehingga hidup kita dikenang sepanjang masa dan selalu hidup di dalam hati setiap orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.